Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dan juga penonton seluruh sahabat budaya di Nusantara. Kembali lagi obrolan budaya, RRI Net hadir ke ruang dengar Anda. Malam hari ini produksi RRI Sumeneb bersama saya Ririn Rizkyanti. Sahabat budaya, selain dikenal sebagai negara yang kaya akan alamnya, Indonesia juga penuh dengan ragam budaya dan tradisinya masing-masing. Kini tradisi dari suatu daerah menjadi daya tarik pariwisata. Demikian pula dengan Sumeneb, kota yang berada di Pulau Madura ini memiliki beragam budaya turun-menurun yang unik. Nah, salah satunya adalah tradisi Ocung. Untuk mengetahui tentang tradisi Ocung ini, malam hari ini kita akan obrolkan di obrolan budaya bersama salah seorang budayawan di Sumeneb, ada Bapak Syaf Anton WR. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Syaf Anton. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik ya Pak Syaf Anton? Alhamdulillah baik-baik, agak serah sedikit apa. Oke, ini kita berbicara soal tradisi Ocung di Sumeneb ya. Barangkali sedikit digambarkan nih Pak Syaf Anton, bagaimana tradisi Ocung di Sumeneb? Ya, tradisi Ocung ini memang banyak berkembang di sejumlah wilayah di Sumeneb dan beberapa di Madura atau etnik Madura. Ocung sebenarnya bentuk satu permainan. Awalnya memang sebuah permainan antara dua laki-laki, satu laki-laki dengan laki lain. Memang pertarungan atau Ocung itu semacam pertarungan ya, bukan perkelahian, pertarungan antara dua laki-laki dengan membawa senjata namanya mancelin atau rotan ya. Mancelin itu kemudian saling dipukulkan kepada satu dengan yang lain, kemudian pemukulannya itu bagian belakang. Bagian belakang punggung, tapi tidak boleh memukul bagian depan atau kepala dan sebagainya. Ocung memang dalam sebuah permainan itu harus ada wasit atau juri yang akan menengahi kalau memang terjadi satu persoalan, sebab di situ Ocung ada aturan-aturan tertentu yang akan menjadi garis aturan oleh permainan itu. Jadi memang Ocung kalau memang dalam satu permainan biasanya di tempat terbuka, di tegalan atau panggung, ditonton banyak orang, memang ada satu dengan lain memang ada pendukungnya. Ocung memang berkembang juga lewat kelompok-kelompok Ocung. Tapi selama ini Ocung lebih condong pada permainan perorangan pribadi. Siapapun akan tampil untuk jadi pahlawan pada dirinya. Dalam pertunjukan Ocung itu bisa tampil dalam pertunjukan itu. Kemudian kenapa tradisi Ocung ini menjadi tradisi gitu ya di Sumeneb, dan sedikit juga perkembangan sejarahnya seperti apa nih Pak Syaf? Memang Ocung itu awalnya buku tradisi yang berkembang dalam bentuk ritual. Ritual itu contoh misal untuk dalam di Pulau Madura atau wilayah Pulau Madura pada zamannya dulu memang wilayah tandus, kering, jarang hujan. Kemudian dari satu kekeringan itu kemudian ada pihak yang mengadakan satu permainan. Permainan akhirnya ya permainan cuma biasa saja, tidak permainan keseriusan. Ini saling pukul. Kemudian berkembang, diyakini dengan permainan itu justru akan memberikan sesuatu baru dengan doa-doa dan sebagainya, dengan pukulan-pukulan yang akhirnya melukai dari satu pihak, itu tetesan darah itu konon katanya bisa tanda-tanda menghadirkan hujan. Itu dalam satu untuk satu permainan Ocung dalam ritualnya. Tapi banyak juga Ocung dijadikan rokat disa. Jadi ada kepentingan tertentu, misal untuk bagaimana desa itu bisa bagus, pembangunan semarak, masyarakat tertib, tentram dan sebagainya. Ocung juga salah satu. Karena Ocung di situ salah satu bagian juga disebut-sebut sebagai doa. Meskipun pada Ocung itu sebagai doa, tapi dalam perkembangannya Islam pada zaman itu, doa-doa itu selain permainan ada doa-doa yang menghadirkan para tokoh kiai, kemudian selamatan dan sebagainya. Itu juga mendorong untuk keselamatan wilayah untuk rokat desa itu. Jadi sebenarnya Ocung ini tradisi untuk ritual minta hujan gitu ya. Kemudian di sisi lain jadi semacam tradisi desa untuk keselamatan, keamanan di desanya begitu. Meskipun itu bentuknya seperti permainan gitu ya Pak Syaf.
Ya memang permainan yang serius ya, permainan serius. Memang untuk menjadi pahlawan dalam permainan ini memang tidak sembarang orang bisa tampil. Tidak semua laki-laki tampil, harus punya kekuatan tersendiri. Makanya dalam Ojung itu orang yang akan tampil di permainan ini harus punya kekuatan kanuragan yang kuat. Bahkan ada belajar sebelumnya mendalami ilmu itu. Selain itu justru akan dibantu oleh para dukun, orang-orang tertentu yang kemudian mensupport kekuatan dari pemain-pemain itu. Apabila jatuh dan sakit berdarah dan sebagainya, itu biasanya ada pengobatan-pengobatan khusus dari mereka yang mengobatinya. Artinya ini 2 laki-laki, tidak boleh perempuan dalam tradisi ini. Selama ini tidak ada perempuan ya. Mungkin simbol orang Madura laki-laki. Gagah, kuat gitu ya persyaratannya. Pejantan disebut bagian. Tapi kata Pak Syaf tadi kan melukai dari punggung belakang, karena kan pakai rotan ya, kita tahu kalau rotan kan kalau dipukul pastilah ada bekas merah, bisa sampai keluar darah. Nah, apakah ini tidak menimbulkan permusuhan setelah permainan ini? Itu keunikannya di situ. Jadi memang selain itu memang ada saya katakan dukun tadi akan bisa mengobati luka-luka itu dengan ramuan seperti apa saya nggak tahu persis. Tapi memang ini karena satu permainan silaturahmi, satu komunikasi satu dengan lain, perorangan maupun komunitas desa dan sebagainya. Ini cuma sekedar bentuk silaturahmi. Ketika bicara silaturahmi otomatis dendam atau mungkin untuk melawan di luar itu tidak akan terjadi. Memang dalam peristiwa Ojung belum pernah terjadi semacam itu. Ini menarik ya, ketika walaupun bentuk permainannya semacam sedikit ada kekerasan, tapi justru silaturahmi yang muncul di situ. Baik, nah sahabat budaya, Ojung ini merupakan nama dari tradisi seni bertarung. Sebenarnya kesenian ini bukan hanya ada di Pulau Madura, melainkan tersebar juga di beberapa daerah di Jawa Timur. Kami akan kembali setelah yang satu ini. Ojung adalah sebuah pertunjukan tradisional masyarakat Madura, khususnya Sumeneb. Tradisi Ojung ini selalu dilakukan setiap musim kemarau panjang tiba. Tujuannya tidak lain untuk mendatangkan hujan. Peralatan yang digunakan dalam permainan yang sekaligus berfungsi sebagai senjata adalah tongkat rotan yang berfungsi sebagai alat pukul. Alat tersebut oleh masyarakat setempat disebut lapalo atau kolpokol. Selain itu, pemain menggunakan pelindung kepala, bungkos atau pukot, dan pembalut lengan kiri, bulan atau tangkes. Di dalam pukot dilengkapi dengan kerangka dari sabut buah kelapa dan terkadang juga diberi anyaman dari rotan untuk melindungi wajah secara lebih baik. Selain itu, pemain juga membutuhkan beberapa sarung untuk membalut alat bagian bawah kepala atau odeng, lengan kiri atau tangkes, dan pinggang atau stagen. Tapi pemain justru harus bertelanjang kaki dan dada. Pemain diatur oleh seorang wasit yang oleh masyarakat setempat disebut puputo. Dalam pelaksanaannya, pertunjukan tersebut diiringi oleh orkes okol yang peralatan musiknya terdiri dari gambang dan duk-duk. Sahabat budaya, Ojung tidak hanya berada di Sumeneb ataupun di Madura, tapi juga di beberapa daerah lain di Indonesia. Namun, beda daerah, beda pula mendefinisikan tradisi ini. Ada 5 alasan ditampilkan seni Ojung ini. Yang pertama, di beberapa daerah yang disebut, Ojung merupakan ritual untuk mendatangkan hujan. Pertama, di beberapa daerah, Ujung ini merupakan ritual untuk mendatangkan hujan, di mana dipercaya manakala darah pemain menetes ke tanah, itulah pertanda permohonan mereka diterima oleh Yang Maha Kuasa. Yang kedua, permainan Ojung ini juga menjadi pertunjukan awal dari pertunjukan Singo Ulung Situbondo atau Bantengan di Mojokerto dan sejumlah kesenian rakyat lainnya.
Yang ketiga, ada juga yang percaya bahwa Ocung pada zaman dulu ini merupakan sarana latihan kanuragan bagi prajurit kerajaan Majapahit yang kemudian menjadi tradisi masyarakat. Dan yang keempat, Ocung digelar sebagai salah satu ritual khusus yang sakral untuk menyatakan rasa syukur terhadap Tuhan yang Maha Kuasa. Dan harapan juga agar terhindar dari malapetaka dan bencana. Nah, yang kelima, sahabat budaya, Ocung ini sudah menjadi pertunjukan hiburan yang ditampilkan di panggung atau arena terbuka. Kita akan kembali memperbincangkannya bersama Pak Chef Anton. Nah, Pak Chef Anton, ini adakah ritual khusus nih dalam melaksanakan Ocung ini? Jadi dari sebelum atau saat atau setelahnya, adakah ritual khusus? Ya, memang pertama masing-masing daerah mengadakan Ocung tadi. Memang sebetulnya tadi salah satu untuk wilayah etnik Madura ada Situbondo disebut. Sebenarnya bukan hanya Situbondo, di wilayah tapal kuda itu banyak, hampir semuanya tapal kuda, termasuk Situbondo, Banyuwangi, kemudian ada lagi Jember, Probolinggo paling sering adakan saya lihat. Di Situbondo disebut dengan Ocung Bukeman. Ocung Bukeman itu dikembangkan oleh masyarakat desa Bukeman, kemudian jadikan ritual juga. Sama dengan peristiwa yang ada di Pulau Madura. Ada ritual kepentingan-kepentingan tadi 5 poin tadi, itu akan memberikan modal utama untuk dijadikan satu bentuk pertunjukan atau permainan Ocung. Lain Probolinggo juga gitu. Sekarang Probolinggo sudah menjadi satu andalan Ocung sebagai andalan pariwisata. Bahkan di sebelah beberapa desa di Probolinggo juga mengadakan Ocung tahunan setiap tahun. Jadi yang punya peran penting di situ kepala desa. Juga Ocung juga berkembang jauh lebih dahsyat lagi, bukan hanya Jawa Timur ya. Banyak sekali daerah-daerah pesisir, misal daerah di Lamongan, Sunda juga ada ya. Di Sunda, di Jawa Tengah, Banjarnegara juga ada Ocung, hampir sama. Dan permainan sama, juga malah di Flores itu ada, di Flores, di Ende, di Flores itu ada juga. Namanya gebuk Flores misal, gebuk Ende misal. Itu ada, kemudian ada lagi di Sasak juga ada, sama. Saya melihat dari beberapa literatur yang saya baca, sama permainan. Dua pejantan, 2 orang berkelahi atau saling pukul di bagian belakang. Aturan sama gitu loh. Cuma kepentingannya memang beda. Kalau memang perkembangan, saya dapat informasi di Sidoarjo, di Tarik, bisa dari desa Tarik, juga cukup sebagai permainan atau hiburan pada saat-saat bersih desa, misal itu aja. Ya memang hampir sama. Makanya saya katakan tadi, tradisi tidak bisa hidup berkembang sendiri di satu wilayah. Satu dengan yang lain memang punya pengaruh. Hampir semua tradisi yang ada di wilayah itu, semua itu ada satu pengaruh satu dengan lain. Masalahnya yang jadi berpengaruh karena ekspansi warga, ekspansi etnik ke wilayah luar misal. Contoh, kenapa Madura di wilayah Tapal Kuda, Probolinggo, Situbondo, Jember dan sebagainya persis sama dengan di Sumenep khususnya atau Madura. Karena memang ekspansi pada zaman Belanda, mereka juga menjalankan, dan kemungkinan kalau memang saya lihat kita datang ke wilayah etnik Madura itu, mereka menjalankan tradisi sama persis yang ada di wilayah Madura. Meskipun kadang mereka mengaku tidak lagi kenal di mana Madura, misal gitu. Adakah ritual khusus sebelum permainan itu dimulai? Misalkan dari pakaian, kemudian apakah harus ada doa khusus ritual dari sebelum permainan itu? Apa bisa dijelaskan? Iya, sebagai upacara memang ada di situ, namanya sesajen, dupa dan sebagainya, untuk memohon agar diamankan, jangan sampai celaka dalam perkelahian, pertempuran itu, atau mungkin rezeki akan bertambah dan sebagainya. Itu tergantung dari kepentingan apa gitu loh. Seperti tradisi yang lain juga ritual akan jadi tolak ukur, dan sebenarnya tradisi-tradisi yang berkembang di tengah masyarakat secara eksklusif itu adalah bentuk ritual. Bahkan di Sumber banyak ritual macam itu. Topeng dalang juga pakai ritual untuk bisa terbulat dengan bagus, dengan aman, sukses dan sebagainya. Itu semacam itu. Nilai-nilai yang terkandung dalam ritual itu sendiri apa saja nih? Ya, karena ritual sebagai bagian dari ibadah tanda kutip, karena permohonan kepada Tuhan agar apa yang diinginkan itu tercapai dan sesuai dengan harapan itu ritual. Memang keinginan besar, salah satu yang saya sebutkan awal tadi tentang silaturahmi akan jadi kuat. Itu sangat kuat sekali. Kemudian juga
nilai solidaritas, satu kesatuan antara warga, antar desa, itu akan mengumpulkan orang-orang satu dan satu tempat hingga bisa mereka beramai-ramai untuk membahas. Mungkin persoalan itu bukan hanya sekedar masalah permainan atau pertunjukan, tapi mungkin ada lain-lain hal yang di luar itu. Tidak sekedar tontonan masyarakat yang hadir ya, tapi ada komunikasi juga antar masyarakat yang hadir saat itu. Harapan para tokoh konon katanya seperti itu. Dari kasus-kasus peristiwa sebelum ketika ada desa dengan persoalan tidak ada baik hubungan satu desa dengan lain, itu pertunjukan namanya pertunjukan Ocung. Saat desa yang lain itu akan jadi kesatuan, bersatu. Mereka berkumpul, salahnya muncullah kekerabatan, persaudaraan kembali. Oke, tapi sebenarnya mitos atau fakta sih Pak Syaf Anton ketika darah yang menetes saat permainan Ocung itu yang keluar dari badan pemain itu kemudian menandakan ritual tersebut diberkahi begitu? Iya, ya pasti mitos lah ya. Ini mitos gini, memang kecenderungan masyarakat tradisional bahwa sesuatu yang akan kita lakukan akan berkah, akan mendapat hasil. Kalau memang ini gagal, berarti ini ada masalah apa. Jadi mitos itu akan berkembang karena pada saat itu paham-paham masyarakat tradisi lama kan paham pada ritual-ritual non pemahaman agama yang berkembang. Jadi mereka meyakini dengan berbuat semacam itu akan menghasilkan. Contoh misalnya paling kecil ya, contoh mitos yang paling gamblang yang kita lakukan pada orang-orang tua masa lalu misal. Bing mbak namun toju, namun kan cek toju labang-labang coba. Anak kamu kalau memang mau makan itu tidak bagus di pintu, ambang pintu. Apa artinya? Orang nggak bisa lewat. Tidak bisa lewat. Ya, mitos itu memang ditanamkan pada zaman dulu. Dan meskipun sekarang mitos itu tidak ada lagi. Ya, Jadi artinya ketika tradisi Ocung ini dilakukan tidak harus sampai luka, tidak harus juga sampai meneteskan darah begitu ya. Hanya sebagai ritual yang kekinian. Jadi lebih ke pengerat silaturahmi dan persaudaraan itu ya. Iya. Sesuai dengan awal memang silaturahmi, lihat bahasa-bahasa komunikasi ritual, kemudian berkembang jadi permainan. Kenapa sekarang hal semacam itu tidak dilakukan lagi? Dalam ritual, dalam mitos itu nggak dilakukan. Memang kesadaran masyarakat sudah berubah. Pemahaman keilmuan tentang pendidikan, tentang agama sudah paham bahwa itu tanda kutip tidak baik dilakukan. Tapi di Madura masih ada tidak tradisi Ocung ini, Pak Syaf Anton? Memang beberapa tahun yang lalu saya pernah dengar ada di Sampang dan di Sumeneb. Ternyata tampaknya sekarang dapat informasi terakhir agak sedikit terganggu. Terganggu mungkin bukan karena pandemi ini, bukan. Karena memang kecenderungan masyarakat mulai sadar tentang satu permainan tanda kutip kekerasan itu tidak baik. Apalagi sekarang ditonton anak-anak, ajaran semacam itu memang tidak akan memberikan satu nilai positif terhadap itu. Yang kedua, juga karena memang mungkin fenomena pariwisata sudah menjadi sedemikian rupa, nilai-nilai mitos, nilai spiritual, nilai ritualnya makin melemah. Hanya dijadikan sebagai wisata saja gitu ya. Yang ketiga ini ternyata saya dapat informasi dari teman-teman di Batu Putih. Selama ini di Sumeneb banyak berkembang di Batu Putih. Bahkan di Batu Putih ada perkumpulan Ocung itu untuk bermain setiap hari, seminggu sekali ketemu ya. Ternyata di sana ada pihak ketiga yang berkepentingan. Kepentingan untuk sebuah permainan dengan pertimbangan finansial. Itu yang juga mengganggu sebenarnya. Mengganggu kegiatan mitos atau permainan Ocung itu sendiri. Ya. Itulah kenapa kemudian semakin kekinian jarang dilakukan di beberapa daerah termasuk di Sumeneb begitu. Iya. Selamat datang di Pro 4 FM, Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan. Kalau di acara ini namanya ngaca bareng Yosi dan juga Amo. Jadi yang mesti kita lakukan ketika kondisi udah begini ya, udah pulang balik lagi kerja menghadapi dunia nyata. Dengar pedangdut, sahabat-sahabatku semuanya di seluruh dunia. Baiklah, Marli hari ini
Kita akan ngebahas apa di rumah Rere? Nah, itu dia tadi bakalan teteh ajak traktir. Janji ke teteh belum bisa diwujudkan. Nah ya, Iya. terus sekarang jelek tapi miskin. Iya. Jelek tapi miskin. Wah, ngaco lu. Dari Transjakarta ini dalam mendukung Asian Games itu hanya diberikan pada libur nasional ya, dan juga pada setiap akhir pekan. Kita kedatangan Elemen Reunion, tetapi kali ini mereka kembali lagi dengan single terbarunya. Karena saya berkesempatan untuk bertemu dengan Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Agung Gemelar. Tentunya bersama Gigi. Dan saya Dede Firdaus dan ada Indonesia support for the Palestinian people struggle for gaining their independence. Lagu Suling Bambu udah gak ngetop lagi karena udah diganti sama Flut. Oh, Suling Bambu udah gak ada sekarang. Oh, Flut. Tradisi Ocung menyajikan pertandingan olah fisik kaum Adam 1 lawan 1. Satu sisi terlihat adanya kekerasan, tetapi di sisi lain ada nilai filosofi yang terkandung di dalamnya. Lantas seperti apa Ocung menurut kacamata budayawan? Bapak Chef Anton WR masih terus bersama saya. Oke, Pak Chef Anton, ini bagaimana Pak Chef melihat dan menilai Ocung, tradisi yang sudah melekat di masyarakat dan identik dengan kekerasan fisik ini, Pak? Ya memang kekerasan bukan dalam arti kekerasan dalam arti kasar ya. Kekerasan terbentuk memang dibentuk untuk melakukan semacam itu. Dan hampir tradisi yang berkaitan dengan di secara fisik ya di Madura banyak kekerasan seperti sapi kerapan dan sebagainya, atau mungkin hal-hal yang kecil yang peristiwa yang terjadi di masyarakat juga kekerasan bagian dari kegiatan itu mungkin barangkali karena memang berkaitan dengan tipologi masyarakat Madura itu masyarakat yang pragmatis dan sebagainya. Kemudian secara geografis juga seperti itu. Mereka hidup di tempat-tempat yang gersang, yang kering pada zamannya ya. Yang kering, yang gersang, yang butuh suatu kekuatan untuk menghancurkan, mengalahkan alam itu. Ya mungkin secara tipologinya juga gitu. Tipologi masyarakat orang-orang Madura secara umum memang tanda kutip keras. Tanda kutip keras, bukan kaku, keras dalam arti temperamental juga semacam itu. Itu memang suatu wilayah yang untuk memenangkan sesuatu memang harus dengan cara keras. Tapi keras dalam Ocung tidak keras semacam itu. Memang dengan saling pukul, dengan kekuatan fisik bagaimana mengalahkan memukul itu. Tapi mukulnya dalam kondisi tertentu, tempat tertentu. Tidak memukul bagian depan misal, harus di belakang. Ya? Makanya mukulnya seperti ini. Jadi ada satu silang ke situ. Jadi kalau memang dia akan kecewa, akan malu kalau memang dia terpukul kemudian dipukul dari belakang oleh musuh. Itu salah besar. Berarti artinya, tanpa pakaian ya, tanpa di dada begitu. Iya, ada pengaman, bahkan di kepala pun ada pengaman. Ada yang pakai semacam topeng itu, ada semacam itu. Memang menghindari jangan sampai terjadi pemukulan di bagian tertentu, harus di punggung. Makanya ketika kalau orang-orang setelah bermain Ocung itu biasanya mereka beli punggung mereka itu udah merah-merah bergaris-garis ya? Bekas pukulan, apalagi pukulan dengan menjalin itu luar biasa kuatnya, sakitnya dan sebagainya. Tapi kata sakit sendiri tidak ada pernah cerita orang-orang mengeluh sakit, karena saya katakan tadi memang dia sudah punya kekuatan untuk menahan pukulan itu. Luar biasa, sekuat apapun pukulan, mereka tidak akan mengeluh. Bahkan sampai berdarah pun, mereka tidak akan mengeluh. Karena sudah ada sesuatu yang membentengi dari tubuh ini. Dari seseorang pintar itu bisa menutupi itu. Karena tradisi Ocung ini kan ritual minta hujan awalnya. Nah, ketika konon dulu ini dilakukan, apakah setelah itu betul-betul datang hujan waktu saat lalu itu, Pak? Ya memang keyakinan
Hujan pada zaman itu biasanya begini. Ini berkaitan ini masalah waktu juga akan mempengaruhi juga ya. Jadi permainan itu dilakukan setelah menjelang panen setelah panen tiba. Menjelang setelah panen mereka panen apapun mereka panen, entah jagung, entah padi, entah apapun dan sebagainya, mereka membuat satu kemeriahan atau tasyakuran karena keberhasilan itu. Otomatis ketika panen musim kemarau. Wah, musim kemarau itu akhirnya akan memberikan satu keuntungan bagi mereka untuk melakukan permainan ocung itu. Jadi mereka beramai-ramai di satu tempat, jadilah satu permainan ocung itu dengan segala latar yang saya katakan tadi. Permainan itu otomatis tidak langsung ketika permain satu musim kemarau atau bulan ini harus berkelanjutan. Biasanya dari desa ke desa bergantian itu. Bergantian, sebenarnya kalau memang itu tanda, itu mungkin sudah menjelang hujan sudah menjelang hujan, akhirnya tanda itu muncul. Akhirnya memang musim hujan iya, gitu bukan ya. karena darahnya, memang mereka karena mitos meyakini bahwa itu tanda, mereka akan terus melakukan meskipun siapapun akan menolak itu loh. Nah, itu dalam konteks kekinian, kemudian berapa lama sih sebenarnya permainan ocung itu dilakukan? Ocung itu akan pertarungan bergantian. Ya, ada biasanya kalau memang itu kerukunan perkumpulan antar desa misalnya atau antar kampung, antar kelompok, mereka satu lawan satu kalah satu lain berkali-kali. Berkali-kali tergantung dari pendaftar berapa yang akan bermain ocung. Semacam lomba gitu ya? Iya, semacam lomba. Nanti yang menang sama-sama dengan yang menang. Iya, gitu itu yang kalau memang dilombakan. Tapi awalnya tidak dilombakan sebagai permainan. Kapan waktu berakhir memang tidak ada penjelasan. Tidak ada batas waktu ya, iya, tergantung kekuatan fisik dari pemain itu sendiri. Jadi tapi tidak sampai babak belur gitu ya Pak? Rata-rata tidak sampai, makanya kalau memang itu akan menjadi tanda-tanda babak belurnya itu bagian punggung. Bagian punggung. Nah, kemudian apa yang menarik dari ocung nih kalau menurut kacamata Pak Saf Anton sebagai budayawan? Ya memang karena perang kejantanan sama dengan permainan yang lain juga akan jadi menarik. Dulu memang menarik ya. Kalau dulu kita lihat pada zaman itu tidak ada satu permainan yang menarik ya. Kalau perkembangan sekarang tidak lagi menarik karena ada banyak yang lebih menarik dari itu yang bersifat lebih menghibur. Ocung tidak menghibur karena masyarakat dulu kan masyarakat yang haus tanda kutip hiburan. Tidak ada satu yang apa yang ditonton kecuali pada ocung itu sendiri. Dan itu kalau memang di Sunda berkembang di Batu Putih, itu memang jadi memang ketertarikan relatif tergantung masyarakat seperti apa merasakan itu. Tadi memang ada memang secara filosofi ada ajaran-ajaran yang dikembangkan bahwa kekuatan laki-laki di Madura adalah laki-laki yang mempunyai satu kekuatan vital dalam melindungi lingkungan, keluarga dan sebagainya. Itu yang menjadi tolak ukurnya. Jadi yang kedua juga kalau memang mereka tidak mau tampil ke dalam satu permainan semacam itu dianggap bentu banci. Jadi salah satu bentuk kejantanan laki-laki dengan bentuk bertarung ya. Biasanya dipuji, disanjung juga ketika menang, minimal oleh keluarganya. Makanya istri-istri para pemain ocung itu membiarkan, merelakan, bahkan merekom agar ikut semacam itu. Nah, alat yang digunakan tadi kan pakai rotan. Kalau bahasa Madura kita sering bilang mancelin gitu ya. Itu apakah juga perlu perawatan khusus kayak seperti alat-alat lain atau ada semacam kayak kalau keris kan ada semacam ritualnya juga. Kalau alat di ocung ini perlu tidak juga dengan kayaknya ocung itu dalam permainan ini memang disediakan oleh pelaksana. Jadi tidak bawa sendiri alatnya dalam perkembangannya. Kemungkinan besar pada zaman awal ocung dalam alat atau mancelin itu atau rotan itu sudah kepemilikan milik sendiri. Jadi memang diberi tanda kutip jampi-jampi kekuatan bagaimana dalam mancelin ini bisa memberi satu luar biasa ketika dipukulkan. Sama dengan kebanggaan, ini merupakan satu kebanggaan senjata bagi mereka gitu loh. Jadi kayak sudah nyatu dengan dirinya ya, alat itu sudah dia bawa juga. Wah, kalau terakhir sudah panitia sudah disediakan. Ini luar biasa. Nah, tentu dalam tradisi ocung, walaupun dalam konteks kekinian sudah semakin memudar, apa nih harapan dari Pak Saf Anton sebagai budayawan terhadap tradisi ocung ini?
Memang kalau memang kita seperti tradisi yang lain, memang kita mengalami satu stigma luar biasa dahsyat ya, penurunan, apalagi pada dekade tahun terakhir ini permainan tradisi sudah mulai berkurang, banyak sekali berkurang. Jadi dengan harapan ke depannya tradisi ini dikembangkan sekali. Kalau memang kita tradisi semacam ini dikembangkan dalam bentuk ritual, kayaknya agak sulit. Jadi belum permainan dengan format yang beda, jangan sampai menonjolkan kekerasan, tapi tetap ada permainan tanpa harus melahirkan kekerasan. Ini memang seperti biasa lazimnya kan dalam permainan ini memang ada tari. Bahkan beberapa daerah untuk hajat perkawinan memang disebut-sebut ada tari ocung misal. Setelah itu saya merupakan satu implementasi bentuk beda terhadap kesenian tradisi ocung itu sendiri. Jadi tidak harus kita ya kalau memang itu untuk para wisata silakanlah, tapi tolong juga pertahankan nilai-nilainya, jangan segera fisiknya gitu loh. Boleh juga dikomersilkan begitu Pak? Rata-rata terakhir memang komersil. Sebab apa? Kalau tidak komersil, mereka memang pengakuan dari beberapa warga, kalau memang tidak komersil, siapa akan nonton gitu loh. Memang makanya pihak ketiga jadi entertain, itu pihak ketiga harus terlibat di situ untuk memodali tanda kutip pertandingan atau permainan itu. Ya, ingin ditekankan untuk pemerintah nih terkait dengan budaya-budaya yang ada terutama di Kabupaten Sumeneb khusus untuk ocung ini. Ya, ocung memang tidak masuk kategori dalam pilihan-pilihan dari pemerintah sebenarnya dibanding seni tradisi yang lain. Karena saya katakan awal, ocung itu termasuk banyak wilayah yang juga memiliki. Jadi ocung tidak diangkat sebagai peninggalan tak berbenda itu. Ocung tidak. Beda dengan topeng, dengan saronin atau yang lain itu tidak. Karena ocung saya katakan, ocung itu berkembang di mana-mana loh. Iya. Ada semua ocung dengan bahasa yang sama. Bahkan di situ Bondo disebut ujung malah. Saya justru tidak menemukan kata ocung dari mana. Belum menemukan, saya dapat informasi ada itu, kalaupun ada menyebut itu cuma penafsiran saja, tapi tidak satu bentuk asli seperti apa. Makanya mulai kapan ocung itu berkembang tidak tahu, tapi ada menyebutkan dalam satu literatur saya baca katanya di Madura abad ke-13, tapi nggak mungkin terlalu jauh. Nah, karena Sumeneb juga kan terdiri dari banyak pulau nih. Di kepulauan paling jauh seperti Masa Lembu Kangean, ada tidak juga tradisi ini dilakukan? Iya, kalau memang setahu saya ocung cuma ada sekarang ini berkembang di wilayah Timur Daya. Timur Daya, wilayah Sumeneb bagian Timur Daya itu seperti wilayah Batu Putih, Pasongsokan, kemudian Batang-Batang, itu aja ocung. Tapi kalaupun ada satu pergelaran di kota karena undangan dari mereka, tidak sampai mengarah ke wilayah jauh misal. Memang masyarakat kita, kalau memang saya cerita, wilayah Sumeneb itu dibagi dua wilayah. Wilayah timur itu wilayah tradisional, seperti wilayah pesisir pantai dan sebagainya. Wilayah barat masyarakat religius. Jadi berkembang tradisi ini wilayah timur dari Sumeneb. Baik. Terima kasih Pak Chef Anton kebersamanya di obrolan budaya malam hari ini. Semoga ini menambah pengetahuan kita tentang budaya-budaya yang ada di Madura, khususnya di Kabupaten Sumeneb. Sampai era tahun 90-an, RRI mempunyai pustaka audio yang dikenal dengan nama diskotik. Namun, seiring perkembangan teknologi informasi dan komputer, peran diskotik ini berangsur pudar. Penyajian hiburan lagu tidak lagi melalui peralatan putar yang bernama tape deck, tapi berganti dengan sistem playlist. Lagu dan acara siaran lainnya disusun di dalam memori komputer. Dulu penyelia musik memilah dan memilih lagu dari kaset di lemari kaca, lalu mengetik judul dan pencipta lagunya di selai kertas dengan menggunakan mesin ketik. Saat ini kita tidak lagi menyaksikan penyelia musik yang menenteng keranjang yang berisi kaset, semisal album lagu Kus-Plus atau kaset serial sandiwara radio Butir-Butir Pasir di Laut menuju studio penyiaran. Lucu ya kalau ingat masa lalu? Seperti Office Boy saja, padahal musik director loh. Semua sudah berubah, semuanya telah berganti. Data analog berganti ke data digital.
Studio siaran RRI saat ini sudah digital. Sekarang era digitalisasi. Tapi diskotik luput dari perhatian. Diskotik tidak termasuk bagian yang didigitalisasi. Dia ditinggalkan, kaset dan piringan hitam berdebu merana teracukan. Akibatnya produksi acara siaran RRI tidak lagi terdokumentasi dengan baik. Kebutuhan referensi di bidang penyiaran sulit untuk terpenuhi. Rekaman peristiwa sosial dan kenegaraan tercerai-berai atau tidak berada pada suatu tempat yang mudah diakses. Bahkan, kadang kesulitan menyiarkan ulang rekaman peristiwa sejarah itu. Dengan restu Direktur Utama RRI, Direktorat PP didukung oleh Direktorat TMB dan Direktorat LU. Dimulailah proyek Pustaka Audio. Dengan Pustaka Audio ini, maka akan tersedia dokumentasi data audio acara siaran RRI, baik yang merupakan produksi acara RRI maupun dari sumber lain. Tim efektif bergerak, evaluasi untuk penyempurnaan sistem dilakukan. Sekarang RRI memiliki perpustakaan audio berbasis layanan teknologi informasi. Kami yakin, Digital Audio Library RRI ini akan menjadi kebanggaan angkasawan dan angkasawati Radio Republik Indonesia. Tantangan besar berikutnya adalah menjadikan pustaka audio RRI satu-satunya pustaka audio yang terkoneksi ke seluruh penjuru tanah air. Tradisi Ocung tidaklah hanya sebagai kegiatan saling pecut dan saling menyakiti, tidak hanya sebagai perlombaan dan mengandung unsur kekerasan. Namun tradisi Ocung mengandung nilai-nilai filosofis. Tujuan dari pelaksanaan tradisi ini yaitu sebagai rokatan atau permohonan, yakni memohon hujan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hanya dengan bentuk rokatan ini, masyarakat pada waktu itu meyakini bahwa hujan akan segera turun. Nilai-nilai yang terkandung di dalam tradisi Ocung ini menggunakan filsafat, nilai Max Keller, yaitu nilai kesenangan seperti adanya hiburan yang membuat masyarakat terhibur dan untuk menjalin tali silaturahim, serta mencipta kekerabatan lebih dekat antar saudara. Hal lain yaitu nilai kehidupan yang terlihat dari perasaan terpenuhinya harapan masyarakat setelah turun hujan. Ini bisa lagi bercocok tanam, kemudian bisa hidup sehat dengan tersedianya air yang cukup untuk diminum, untuk masak, mandi, dan lainnya. Nah, nilai spiritual ini ditunjukkan pada sebuah kepercayaan masyarakat, yaitu dengan adanya Ocung itu bukan dengan hujan buatan dan air bor. Nilai kesucian terlihat dari bentuk ibadahnya, yaitu dengan adanya rokatan Ocung dalam rangka mendekatkan diri kepada Tuhan dan masyarakat merasa terberkati dengan turunnya hujan. Sahabat budaya, dari penelusuran saya di obrolan budaya malam hari ini, tidak salah jika Ocung menjadi salah satu tradisi yang melekat dan berkembang di masyarakat. Semoga tetap lestari dan tidak tergeser oleh budaya-budaya lain dari luar. Saya Ririn Rizkyanti pamit. Terima kasih kebersamaannya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih, ya, silakan.